Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawah Pamit Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang 7 khodam bidadari. Nah, tapi kalau BFC mengatakan sih bukan 7 bidadari ya, mungkin 7 sosok wanita gitu. Karena posisinya ini kenapa BFC bilang bidadari, karena memang sesuai dengan pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Cuman kalau BFC pribadi menyatakannya ini mungkin 7 khodam berwujud perempuan. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita atas Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di Bawah Pamit Channel. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum BFC membahas tentang 7 khodam berwujud perempuan ini, BFC kembali mengingatkan, mengimbau jika ada yang berkonsultasi atau mempertanyakan hal-hal tentang mistisnya, gaibnya, silakan DM di IG-nya BFC di BFC_channel24. Nah, di situ BFC akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke. Jadi saudara BFC semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai 7 khodam berwujud perempuan tadi. Nah, ini adalah pertanyaan yang masuk. Ini dia menceritakan pengalamannya. Dia mempunyai amalan, dan ini mempunyai khodam itu 7 perempuan yang dikatakannya adalah 7 bidadari. Selesai dia mengamalkan ini dan didamping oleh 7 khodam bidadari tadi, dia merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih rileks. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jawabannya yaitu berarti khodam yang amalan yang dia amalkan itu menghadirkan khodam yang memang sesuai dengan karakternya, dengan sifatnya, sehingga cocok energinya, sehingga menimbulkan kenyamanan dan ketenangan. Dia lebih santai. Nah, karena memang umumnya khodam itu juga kalau sama orang yang ia dampingi tidak cocok, maka akan ada efek yang negatif. Tapi kalau misalnya khodam yang mendampingi dengan yang didampingi dengan cocok, maka ada efek yang positif. Ya, contohnya itu tadi yang positif seperti ketenangan, kenyamanan, rileks gitu. Mungkin kayak berasa lebih enjoy aja gitu tuh. Nah, terus yang kalau memang dia berdampaknya negatif, maka akan lebih mengarah memiliki keresahan yang tinggi, pikiran kacau, mungkin mendatangkan kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang mengakibatkan depresi gitu. Itu banyak. Apalagi misalnya kalau contoh kayak khodam yang memang untuk pelaris, ketika digunakan dan tidak cocok dengan karakter orangnya itu, ataupun memang tidak cocok dengan diri kita, itu maka akan bukan menjadi pelaris, malah menjadi menghancurkan usaha, ataupun memang peruntukannya itu tidak penglaris, cuman karena kita memiliki seperti pusaka yang memang kita menganggap dia adalah sakral, ataupun dia memang bertuah. Nah, kita samakan yang memang untuk bertarung, yang untuk memang kewibawaan itu menjadi untuk penglaris, itu tidak bisa. Tidak peruntukannya. Makanya
menjadi usahanya itu bisa bangkrut. Nah itu. Lalu yang memang kalau dia sesuai, cocok, memang penglaris dan itu cocok dengan orangnya dan memang peruntukannya memang pelaris, biasanya itu akan berdampak yang memang positif. Usahanya bisa lebih maju, usahanya lebih bisa bangkit gitu kan. Nah tapi saran BFC, jangan batin kita hati itu yakin ke situ. Yang pastinya itu semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kenapa BFC berbicara seperti itu? Memang masyarakat Indonesia pada umumnya masih banyak yang percaya dengan hal seperti itu gitu. Dan pada dasarnya memang ada efeknya, tapi mereka juga bekerja melakukan hal-hal yang memang tidak nampak oleh mata kita, tapi itu semua karena izin Allah, bukan karena kita ataupun bukan karena dianya sendiri gitu. Tapi Allah yang mengizinkan, ya memang untuk dengan cara kita seperti itu, hidup kita memang misalnya berkegiatan di bidang bisnis, ya, perlu kita memakai penglaris itu memang ya udah menjadi kayak seperti adat istiadat di Indonesia juga gitu. Ya kadang kalau memang apalagi kayak praktisi-praktisi spiritual seperti BFC juga kan, ya kadang ya bukannya mau semerta-merta menggunakan itu, kadang ketika kita tidak membentengi usaha kita, ada orang yang berpikiran buruk sama kita. Rupanya kita juga memang namanya manusia, lupa, lalai, luput. Kalau nggak kita bentengi, kita pagar gitu kan, istilahnya masuk punya orang, itu akan urusannya lebih susah daripada misalnya kita membentengi dulu, karena udah masuk harus kita bersihkan gitu. Ya susahnya ya bukan karena apa, kita sempat mengalami goncangan dulu baru kita bersihkan. Lebih baik ya kita cegah daripada mengobati kan gitu. Nah mungkin ya itulah yang bisa BFC sampaikan mengenai khodam bidadari tadi, karena memang pertanyaannya itu dia menceritakan kenyamanan ketika memiliki khodam ini. Jadi BFC menjawabnya, ketika Anda memiliki khodam tapi menimbulkan kenyamanan berarti cocok dengan Anda. Tapi kok ketika Anda punya khodam menimbulkan keresahan, tidak cocok dengan Anda, lebih baik saya BFC sarankan itu dibersihkan atau dibuang. Nah itu aja dari BFC. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.